Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video laporan mengenai apa yang saya kerjakan selama MSIB berlangsung di PT Stakeholder Training Center. Untuk di sini untuk memenuhi nilai konversi mata kuliah prodi. Ya, bahwasanya ketika saya MSIB itu ada beberapa modul capaian dan pembelajaran, kurikulum pembelajaran. Yang pertama itu ada di sini saya mengambil di PT Stakeholder dalam bidang electrical courses, electrical engineering courses for digital transformation and industry 4.0. Oke, di sini what you will learn, apa yang akan dipelajari. Yang pertama itu ada desain skematik rangkaian, desain board rangkaian sensor dan aktuator, penggunaan microcontroller, kemudian perencanaan power supply, simulasi rangkaian elektronika, simulasi rangkaian IoT, mempelajari elektronika lanjut dan elektronika digital. Ya, kebutuhan itu yang pertama itu mempunyai pengetahuan dasar terkait elektronika, kemudian juga mempunyai pengetahuan dasar terkait IoT dan pembacaan dataset komponen, skematik and board elektronika, pembuatan simulasi rangkaian elektronika, dan keinginan lebih terhadap transformasi industri 4.0 dengan dalam IoT. Kita lanjut. Di sini pertama itu ada sebagai pengumuman saja, awalan startnya itu tanggal berapa. Di sini kebetulan startnya itu di bulan 6 bulan dari sekarang. Ya, oke, kita lanjut lagi. Modul pertama itu yang dipelajari adalah gambar teknik. Ini mata kuliah gambar teknik mencakupi mengenai bagian software Eagle, kemudian skematik PCB, kemudian juga mendesain board PCB menggunakan Eagle, juga mendesain library software Eagle, software KiCad, juga membangun bagian software KiCad, skematik PCB menggunakan software KiCad, dan hingga library pada membuat desain library pada software KiCad. Ini kita buka gambar teknik elektronika dasar. Di sini bahwasannya di sini adalah pembelajaran per hari. Dari akhir minggu itu biasanya ada di hari Sabtu untuk post test. Yang pertama itu adalah untuk instalasi aplikasi dan tutorial Eagle. Di sini adalah dari pertama peserta akan melakukan instalasi software yang akan digunakan dalam gambar teknik elektronika dasar, yaitu software Eagle. Dilanjut mengenai tools yang terdapat pada skematik software Eagle mengenai lambang komponen elektronika dasar. Setelah itu ada desain skematik PCB Eagle. Ini kita mendesain, diberikan tugas untuk skematik pada Eagle. Kemudian setelah skematik itu selesai, baru dibuat sebuah PCB board di Eagle berdasarkan skematik yang ada. Setelah itu membuat library Eagle, dan kalau misalnya sudah, itu ada ujian minggu ke-1 setiap hari Jumat ya, akan ada ujian ataupun post test. Setelah itu, setelah Eagle, di sini juga mempelajari dengan software KiCad, sama yang pertama skematik, board hingga library KiCad, dan akhirnya ada ujian minggu kedua di hari Jumat juga sama. Setelah itu kita lanjut ke modul selanjutnya. Yang kedua itu ada sensor dan aktuator. Oke, di sini untuk aktuator sendiri ini mempelajari yang pertama ada pendahuluan dulu, sensor dan transducer itu seperti apa. Kemudian video penjelasan tentang sensor dan transducer, macam-macam sensor dan transducer. Setelah itu pengaplikasian sensor dan transducer, tugas. Kemudian ada juga mengenai sensor dan transducer. Nah, di sini ada FGD juga. Setelah itu ada tugas juga pengaplikasian aktuator, baru masuk ke aktuator. Seperti sama yang sebelumnya, seperti sensor dan transducer, ada studi kasus aktuator juga, dan ujian akhir sensor dan aktuator. Setelah itu selanjutnya itu adalah di microcontroller. Di sini terdapat beberapa capaian
microcontroller. Yang pertama itu ada yang namanya di sini instalasi Arduino, FTD dan CH340 driver ke komputer. Ini adalah driver ya, CH340. Kemudian setelah itu tugas pertama, kemudian itu adalah tugas pertama adalah instalasi. Selanjutnya ada program Atmega dengan Arduino. Ini kita membaca program bootloader sampai ke simulasi Arduino. Kemudian baru ada tugas. Tugas kelima, minggu kelima, dasar-dasar microcontroller Atmega dan Arduino. Selanjutnya satu juga ada materi microcontroller. Setelah itu ada sistem minimum Atmega hingga ke input output digital PWM, maaf. Setelah itu ada tugas dan kita mempelajari juga timer dan counter, ADC internal, ada tugas kelompok. Setelah itu sistem komunikasi serial dan akses EEPROM, dan penugasan akhir itu di hari Jumat. Setelah dari aktuator barulah lompat ke elektronika daya. Nah, di sini juga ada beberapa capaian. Yang pertama itu ada mengenal dulu arus listrik, arus DC dan AC. Setelah itu juga ada tugas. Setelah itu ada video ringkasan materi 1 dan 2. Kemudian masuk ke transformator. Setelah itu juga ada rangkaian receiver, ada tugasnya juga, filter kapasitor hingga ke LDA PWM, voltage with modulation. Oke, ada juga back converter, ada boost converter, dan mempelajari juga yang namanya buck boost converter. Setelah itu juga mempelajari kembali low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Dan setelah itu ada materi dan penugasan di hari Jumat. Setelah itu selesai, microcontroller selesai, kemudian masuk lagi ke wireless sensor and network. Di sini juga ada beberapa capaian. Yang pertama ada penelusuran IoT, apa itu IoT, kemudian lanjut materi IoT, perbedaan IoT dengan teknologi lain, ada tugas juga, dan mempelajari wireless sensor network atau WSN, itu seperti apa, lanjutan materi WSN. Ada tugasnya juga pengenalan SCP dan Walkwi, itu sebuah sensor simulasi online. Kemudian setelah itu teknologi komputasi awan, presentasi hasil diskusi, dan ada praktik project. Itu project sebagai yang mengacu ke project akhir dan review hasil akhir. Dan setelah itu kita lanjut lagi ke elektronika terpadu. Yang pertama ada dasar elektronika rangkaian OP-AMP, rangkaian OP-AMP seperti apa. Kemudian ada tugas juga. Setelah itu ada simulasi juga OP-AMP, dan mempelajari filter aktif dan pasif juga. Setelah itu ada digital to analog conversion, ada timer dengan IC HE555, dan mempelajari dengan zero dan span inverting summing. Oke, barulah masuk ke elektronika digital. Nah, ini sudah mendekati tugas akhir dan materi terakhir. Elektronika digital ini, di sini kita mempelajari rekapan materi yang diberikan mentor mengenai elektronika digital. Kemudian ada 7 segmen LCD, dot matrix hingga OLED. Dan setelah itu adalah tugas mingguan. Oke, dan selanjutnya itu ada tugas akhir. Di sini untuk tugas akhir sendiri ini sifatnya adalah makalah ataupun project satu bidang, yaitu saya mendapatkan bidang otomotif, satu kelompok otomotif terdiri dari 5 orang, dan saya kebagian untuk mempelajari atau membuat project dari sensor PIR. Dan ini adalah tugas yang telah saya selesaikan. Di sini saya mengambil tugasnya itu mengenai perancangan alat penghitung jumlah orang pada area pabrik di PT Stakeholder Robotika Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada rangkaiannya itu seperti ini. Sebentar, seperti
Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa komponen. Pertama Arduino, ada sensor peer, dua sensor peer, ada potentiometer juga, ada resistor, ada board papan, LCD dan LED. Oke, di sini sistem kerjanya itu adalah yang pertama ketika dihidupkan, sistem akan mencoba mengkoneksikan diri dengan jaringan WiFi yang ada. Setelah itu berhasil connect, akan menambahkan satu alat sudah terkoneksi di jaringan kabel WiFi. Sensor peer berfungsi mendeteksi gerakan manusia yang masuk ke ruangan dan juga yang keluar ruangan. Jadi ada dua sensor, satu masuk satu keluar. Setelah itu ketika sensor peer yang berada di pintu mendeteksi keberadaan manusia, maka sistem akan mendapatkan satu jumlah pengunjung dan ditampilkan di LCD. Ketika sensor peer yang berada di pintu keluar mendeteksi keberadaan manusia, maka sistem akan mengurangi satu jumlah pengunjung dan ditampilkan juga di LCD. Jadi seperti itu. Dan hasilnya outputnya juga dikeluarkan di ThinkSpeak secara real. Jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk kendalanya selama ini yang pertama itu adalah waktu, manajemen waktu yang sangat diperlukan. Bahwasannya di sini untuk kegiatan full online via LSM dan ada diskusi Zoom itu 1 minggu sekali biasanya di akhir minggu ataupun di awal minggu. Dan kendalanya sih hanya di manajemen waktu. Bagaimana cara manajemen waktunya? Biasanya saya mengerjakan tugas-tugas yang ada itu di malam hari, dan dikumpulkan pada malam hari juga pada saat itu juga. Jadi mungkin untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah ketika kita kosong, kita harus mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik itu malam maupun pagi, dini hari. Yang terpenting adalah kita mau bekerja keras dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada, karena untuk saya sendiri posisi itu sedang bekerja ditambah dengan MSIP dan menyusun Sempro 9 proposal yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Sadam Fauzi, kalau kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.